wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai permeabilitas dan rembesan. Permeabilitas dan rembesan. Aliran air dalam tanah. Salah satu sumber utama air ini adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah lewat ruang pori di antara butiran tanahnya. Air biasanya sangat berpengaruh pada sifat-sifat teknis tanah, khususnya tanah berbutir halus. Demikian juga, air merupakan faktor yang sangat penting dalam masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan tanah seperti penurunan, stabilitas pondasi, salinitas lereng, dan lain-lain. Terdapat 3 zona penting di lapisan tanah yang dekat dengan permukaan bumi, yaitu zona jenuh air, zona kapiler, dan zona jenuh sebagian. Pada zona jenuh air atau zona di bawah muka air tanah, air mengisi seluruh rongga-rongga tanah pada zona ini. Tanah dianggap dalam kedudukan jenuh sempurna. Batas atas dari zona jenuh adalah permukaan air tanah, water table, atau permukaan freatis. Pada permukaan air tanah tekanan hidrolitis adalah 0. Zona kapiler terletak di atas zona jenuh. Ketebalan zona ini tergantung pada jenis tanahnya. Akibat tekanan kapiler, air terhisap ke tanah mengisi ruang di antara butiran tanah. Pada keadaan ini, air mengalami tekanan negatif. Sedangkan zona tak jenuh atau zona jenuh sebagian berkedudukan paling atas adalah zona dekat permukaan tanah, di mana air dipengaruhi oleh penguapan dan akar tumbuh-tumbuhan. Gradien hydraulik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, yaitu H sama dengan P per YW tambah V pangkat 2 per 2G tambah Z, di mana H itu adalah tinggi energi total, P itu tekanan, V itu kecepatan, G itu percepatan gravitasi, dan YW itu adalah berat volume air. Apabila persamaan Bernoulli tersebut dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori tanah, bagaimana persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan? Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil sehingga tinggi energi total pada suatu titik dapat dinyatakan sebagai berikut. Perhatikan gambar di atas. H sama dengan P per YW tambah Z. Hubungan antara tekanan, elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air di dalam tanah. Ada tabung piezometer dipasang pada titik A dan titik B. Ketinggian air di dalam tabung piezometer A dan B disebut sebagai muka piezometer, piezometric level dari titik A dan B, dan kehilangan energi di antara titik A dan B. Ada pula rumusnya di bawah, yaitu AH sama dengan HA per kurang HZ sama dengan dalam kurung PA per YW tambah ZA balas kurung PS per YW tambah ZS kurang tambah ZS. Kehilangan energi delta A tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan tanpa dimensi, yaitu I sama dengan delta H per L, di mana I itu adalah gradien hidrolik, L jarak antara titik A dan B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Hukum Darcy 1956 memperkenalkan hubungan antara kecepatan aliran air dalam tanah dan gradien hidrolik sebagai berikut. V sama dengan K I, di mana V itu adalah kecepatan aliran air dalam tanah, K itu koefisien permeabilitas, I itu gradien hidrolik. Selanjutnya debit rembesan Q dapat ditulis dengan Q
sama dengan KIA dengan A luas penampang tanah. Koefisien permeabilitas konvensional rembesan K mempunyai satuan yang sama dengan satuan kecepatan yaitu cm per detik dan menunjukkan ukuran tanah terhadap aliran air. Bila berpengaruh sifat-sifat air dimasukkan maka dengan K dalam kurung cm per det sama dengan K PW S per U, di mana dapat kita ketahui bahwa K itu adalah koefisien absolut tergantung dari sifat butirannya, PW itu adalah kerapatan air, U itu koefisien kekentalan air, sedangkan G itu gravitasi gravitasi. Karena air hanya dapat mengalir lewat ruang pori, maka kecepatan nyata rembesan lewat tanah Vs adalah sebagai berikut. Vs sama dengan Vn atau Vs sama dengan KI per N, dengan N itu sendiri adalah porositas tanah. Beberapa nilai koefisien permeabilitas K dari sebagai jenis tanah diperlihatkan pada tabel berikut, di mana nilai K tersebut biasanya dinyatakan pada temperatur 20 derajat Celcius. Coba perhatikan tabel. Uji permeabilitas. Terdapat 4 macam cara pengujian untuk menentukan koefisien permeabilitas di laboratorium, yaitu A. Pengujian tinggi energi tetap yang biasa juga disebut dengan constant heat. B. Pengujian tinggi energi turun biasa disebut dengan falling heat. C. Penentuan secara tidak langsung dari pengujian konsolidasi. Pengujian tinggi energi tetap. Pengujian constant heat ini cocok untuk jenis tanah granular berbutir. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder. Pemberian air pada pipa masuk dijaga sedemikian rupa sehingga perbedaan tinggi air pada pipa masuk dan pipa keluar selalu konstan selama percobaan. Pada kedudukan ini tinggi energi hilang adalah H. Setelah kecepatan air yang melalui contoh tanah terjadi konstan, banyaknya air yang keluar ditampung dalam gelas ukur Q dan waktu pengumpulan air dicatat. Volume air yang terkumpul adalah Q sama dengan terkumpul adalah Q besar sama dengan Q kali T sama dengan Q I A T, dengan A adalah luas penampang dan L adalah panjangnya. Karena I sama dengan H per L, maka Q besar sama dengan K dalam kurung H per L belas kurung A, sehingga K sama dengan Q kali L per H A T. Pengujian tinggi energi turun. Pengujian falling heat ini cocok untuk jenis tanah berbutir halus. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder, pipa pengukur didirikan di atas benda uji, kemudian air dituangkan ke dalamnya dan air dibiarkan mengalir melewati benda uji. Perbedaan tinggi air pada awal pengujian T1 sama dengan 0 adalah H1, kemudian air dibakarkan mengalir melewati benda uji sampai waktu tertentu T2 dengan perbedaan tinggi muka air tanah H per H2. Debit air yang mengalir melalui benda uji pada waktu T adalah sebagai berikut. Q sama dengan K I A sama dengan K H per L A sama dengan min A dV sama dengan min A dH per dt. Begitulah penjelasan saya mengenai permeabilitas dan rembesan. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.